Baik, saya Bagas Putra akan menampilkan demo aplikasi manajemen nasabah sesuai dengan arahan Pak Muhammad Ikhwan. Nah, pada aplikasi yang saya buat terdapat 5 menu utama yang akan menjadi acuan atau arahan user untuk memilih bagian mana yang ingin eh, dia ingin tunjukkan. Pertama ada 5 menu, ada registrasi nasabah, ada daftar asuransi dan nasabah, ada hitung premi, laporan polis, dan terakhir klaim asuransi. Sebelum masuk ke menu 2, 3, 4, 5, user harus terlebih dahulu masuk ke satu karena kita membutuhkan data nasabah terlebih dahulu untuk masuk ke perhitungan premi dan laporan dan klaim asuransi. Ada juga menu untuk keluar menu ini kalau misalnya user sudah nggak pengen milih menu-menu lain, mungkin sudah puas, jadi keluar dari aplikasi ini menggunakan 0. Pertama registrasi terlebih dahulu. Di penginputan berapa data ini kita bisa langsung inputin berulang-ulang kali. Misalnya kita ingin masukin 2 nasabah berarti kita 2. Nah di contoh ini saya akan masukin 1 aja. Nomor polisnya di sini diberikan arahan untuk 3 digit. Karena ini masih kosong, kita bisa pakai 001. Kalau misalnya udah ada, bakal ada pemberitahuan kalau nomor polis ini sudah digunakan. Tetapi di sini udah ada, belum ada, jadi kita bisa pakai 001. Umurnya ada beberapa ketentuan nantinya di asuransi terkait umur. Yang pada aplikasi yang saya buat breakpoint untuk umur itu di 30, 50 dan 70. Nah, coba kita masukin di umur di bawah 30. Kita masukin 19. Untuk jenis kelamin tidak ada perubahan. Tidak ada pembedanya. Nama lengkap seperti biasa kan. Kondisi medis ini menyangkut permasalahan nantinya pembayaran premi. Ketika dia mempunyai penyakit kronis, maka premi akan naik. Jika sehat, premi akan mendapatkan harga yang normal. Kita anggap aja si nasabah ini punya penyakit, misalnya sakit yang lumayan parah, misalnya gagal otak gitu ya. Langsung ditunjukin kalau nasabah itu berhasil terdaftar, ada list-listnya, ada kondisi kesehatannya udah ditunjukin juga, ada gagal otak, dia umurnya udah semua udah sesuai apa yang kita masukkan tadi. Kita balik lagi ke menunya, tulis ya, balik ke main menu. Setelah kita registrasi, kita cek kembali apakah benar-benar daftar nasabah ini sudah masuk di daftar yang udah ada di aplikasi ini. Sudah ada nasabah Bagasarya nomor 1 dan kondisi kesehatan gagal otak dan umur 19. Kita kembali lagi untuk ngecek apa aja daftar asuransi yang ada di aplikasi ini. Ada 2 asuransi, ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa. Asuransi kesehatan produknya Manulife, dia kelasnya dasar, preminya dimulai dari 50.000 dengan limit tahunan ada di 1,5 juta. Dan pembayaran preminya itu bulanan dengan masa premi 5 tahun. Berarti per bulannya dia bayar sampai 5 tahun, berarti totalnya 12 kali 5 berarti 60 bulan dia harus bayar. Dengan batas asuransi sampai yang bisa dicakup sama produk ini 70 tahun. Begitupun dengan asuransi jiwa, dia punya premi awal 100.000 dengan limit tahunan sekitar 5 juta dengan periode sama bulanan dengan masa premi juga 5 tahun dengan batas asuransi juga 70 tahun. Tapi nanti akan pembeda masalah batas asuransi. Biasanya di asuransi jiwa itu ada pengembalian premi ketika kita pakai asuransi jiwa ketika sudah melebihi batas asuransi, dan juga dia ada pengembalian di limit tahunan itu, di uang penanggungan itu akan diberikan
diberikan kepada pihak terkait ketika pihak terkait sudah meninggal dan diwariskan kepada pewarisnya. Selanjutnya kita udah lihat daftar asuransinya udah jelas, kita juga udah masuk nasabahnya. Di daftar nasabah kita sekarang hitung preminya. Coba ingat kita tadi punya kesehatan di Gakar Otak dengan premi awal. Misalnya kita lihat di premi awal dari 50.000, di kesehatan di jiwa dia 100.000. Kita hitung lebih dahulu di asuransi kesehatan. Nomor polisnya kita cek, tadi nomor polisnya kita masukin di 001, bisa dicek di atas kembali. Di bagian ini dimasukin di 01, berarti kita cari di nomor polis 001. Nah, premi akhirnya ternyata 75.000. Kenapa 75.000? Karena dia punya penyakit kronis. Nah, ketika dia mau daftar penyakit kronis, dia mau daftar di asuransi kesehatan pun jiwa, kita dilihat dulu sebelum daftar itu dia punya penyakit atau enggak. Ketika dia punya penyakit, maka harga premi harus naik. Tapi ketika dia udah daftar tapi dia masih dalam kondisi sehat, belum punya penyakit, belum dapat penyakit kronis, maka preminya nggak akan naik. Jadi dia ketika mau daftar baru premi akan naik. Begitupun dengan asuransi jiwa, kita cek, kita lihat, hitung lagi. Di asuransi jiwa pun nomor polis yang sama, premi akhirnya naik dari yang tadi 100.000. Dia naik di sekitar 14.999. Balik lagi, karena kita udah hitung preminya, kita bisa coba cek coba klaim. Kita coba klaim dulu asuransi ya. Bisa kita ngeklaim asuransi di di polis ini. Kita coba klaim di asuransi jiwa, nomor polisnya 101. Kita bisa diklaim dengan periode preminya itu, premi dasarnya di sekitar 100.000 dengan referensi 0. Setelah dikembalikan uang preminya karena dia baru bayar, dia karena sudah langsung melakukan pengambilan. Sebenarnya di 30 hari awal kita tidak bisa melakukan klaim asuransi, dikarenakan dilihat terlebih dahulu dia itu udah punya penyakit kronis tapi dia berharap dapat asuransi. Itu nggak bisa kita di aplikasi ini kita bisa terapkan. Maka ada manfaat asuransi itu 0. Kita nggak bisa nanggung, si produk asuransi ini nggak bisa nanggung, makanya manfaat asuransi 0. Tapi dikembalikan uang preminya sesuai dengan yang udah bayar di awal. Kalau kita lihat juga di asuransi kesehatan, dia memakai berapa, dia misalnya dia sakit, dia jatuh sakit, dia pakai berapa, kita anggap aja dia pakai 100.000. Nomor polisnya 001. Nah, ada manfaat asuransi per tahunnya, jadi dia dihitungnya per tahun. Dia udah pakai 100.000, berarti tahun ini, di bulan ini, di tanggal ini dia udah pakai segini. Maka nanti di bulan-bulan berikutnya sampai tahun terakhir dia daftar itu, manfaat asuransi cuma tersisa 1.400.000. Kita kembali lagi ke menu, kita cek laporannya. Misalnya kita lihat laporan asuransi kesehatan dulu dengan nomor polis 001. Dilihat nomor nasabahnya siapa, ada bagai serai sana, pemegang nasabahnya dengan ada penyakit kronis. Setelah itu kita lihat asuransi yang dia punya, ada nama produknya Manulife dengan jenis pertanggungannya kelas dasar, kesehatan kelas dasar dengan premi 50.000. Tapi ada limit tahunan yang udah tadi kita kurangin karena dia udah make. Dan masa premi yang sama seperti tadi kita lihat udah di daftar nasabah. Kita balik lagi, kita coba cek di laporan polis di asuransi yang jiwa. Kita masukin nomor polisnya sama limit tahunannya di sini. Karena tadi dia belum ngeklaim jadi masih ada sekitar segini. Dengan preminya 100.000, kelasnya VIP, nasabah masih sama, nggak ada perbedaannya, dan seperti sama. Kita kembali ke menu, kita udah ngecek. Jadi kita sebagai
operator, kita sebagai melihat nasabah ini, kita bisa cek dia itu hitung preminya, kita bisa juga menentuin dia tuh ngeklaim asuransi atau enggak. Kita juga bisa lihat laporan-laporan yang ada di sana. Kurang lebih begitu aplikasi yang saya buat sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Pak Ikhwan. Terima kasih sudah menonton. Tadi pada penjelasan yang saya jelaskan tentang permasalahan uang pertanggungan, kenapa uang pertanggungan itu nol, ternyata ada kesalahan codingan. Sebenarnya uang pertanggungan itu dilihat dari mana? Dilihat dari masa atau batas asuransinya. Tadi kita lihat batas asuransi itu di umur 70. Jadi di umur 70 manfaat asuransi udah pasti nol. Atau kalau di asuransi jiwa dia ada penurunan untuk manfaat asuransi atau uang pertanggungan. Nah, tapi di kesehatan, di asuransi kesehatan, ketika udah mencapai umur 70 lebih, berarti dia manfaat asuransi itu mencapai nol. Nah, tadi kan kita pakai di umur 19, tapi ketika kita nanti nyoba dia di umur 71, maka dia akan hilang. Contoh codingannya, kita di limit tahunan, di uang pertanggungan itu di limit tahunannya kita kalikan nol untuk menjadi itu. Tapi ketika umur si nasabah ini dia mencapai nol atau mencapai nol, melebihi dari batas asuransi. Untuk jiwanya dia ketika umurnya di atas 70 atau di atas batas asuransi, dia dikurangin untuk uang pertanggungannya itu dikurangin 50%. Ini untuk asuransi di produk ini. Beda produk beda pengurangan. Dia kita anggap aja pengurangan 50%, nanti dikurangin dengan uang pertanggungan berarti dikurangin dengan uang yang tadi kita dikalikan 50%. Maka dapat nanti uang pertanggungan terakhirnya, kan tadi di contoh kita dapat asuransi itu sekitar dengan uang pertanggungan sekitar 5 juta. 5 juta. Berarti nanti kita dapat sekitar 2,5 juta ditambah dengan uang pengambilan uang premi untuk di asuransi jiwa. Tapi di asuransi kesehatan kita nggak dapat pengambilan premi, kita cuma nggak dapat apa-apa ketika ada umur 70 ke atas, cuman hilang manfaat dari manfaat asuransi itu akan hilang. Kurang lebih begitu dari demo saya yang tadi saya jelaskan. Ada beberapa kesalahan tentang manfaat asuransi yang tadi sudah dijelaskan, ternyata ada kesalahan coding di sana. Kurang lebih begitu. Terima kasih sudah menonton.